Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inesri Sringoringo. Teori humanistik adalah teori belajar yang bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktusiasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Oleh karena itu, proses pembelajaran humanistik ini membutuhkan perhatian yang besar dalam prosesnya dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Pengertian teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama, Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanistik ini. Yang kedua adalah Abraham Maslow. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid. Sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktusiasi diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. 3. Menurut Carl Roger. Menurut Roger menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi lebih bisa mengeksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Kedua, adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif. Yang ketiga, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Yang keempat, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Yang kelima, tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Manfaat teori belajar humanistik. 1. Individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. 2. Selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. 3. Adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. 4. Pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan sendiri. Penerapan teori belajar humanistik. Dalam penerapannya sebagai metode pembelajaran juga perlu diikuti dengan pengetahuan tentang pendekatan belajar kognitif serta afektif supaya dapat menghasilkan perubahan positif pada hasil belajar dan sikap. Cukup sekian pembahasan materi teori humanistik hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu.